Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait modul 16 yang berjudul Zone Based Policy Firewalls. Untuk anggota kelompok dari kelompok 3 sendiri terdiri dari Kang Fadil Hagahara Putra dengan NPM 23117171. Lalu ada saya Rizal Munawar 2311311011. Lalu ada Kang Teddy Ridwansyah dengan NPM 2311160002. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Fadilah. Kepada Kang Fadil dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Lijal. Di sini saya akan membahas Zone Based Policy Firewall. Zone Based Policy Firewall atau yang disingkat di ZPF adalah jenis firewall yang lebih canggih dibandingkan firewall biasa. ZPF mengelompokkan antarmuka ke dalam zona dan menerapkan aturan keamanan pada lalu lintas antar zona, bukan hanya berdasarkan jaringan IP. Lalu keuntungan dari ZPF, mengapa memilih ZPF? Struktur jelas, mudah dipahami dan didokumentasikan, mudah digunakan, cocok untuk banyak profesional keamanan. Keuntungan ZPF, 1. Tidak perlu menggunakan ACL yang kompleks. 2. Lalu lintas diblokir secara default, kecuali diizinkan secara eksplisit. 3. Aturan lebih mudah dibaca dan diatur menggunakan C3PL, bahasa kebijakan yang terstruktur. 4. Antarmuka fisik dan virtual dapat dikelompokkan ke dalam zona. 5. Kebijakan diterapkan pada lalu lintas satu arah antar zona. Lalu, topologi dasar zona keamanan. Di sini ada gambarnya juga. Zona privat, jaringan internal misalnya komputer kantor. Zona publik, jaringan eksternal misalnya internet. Zona DMZ atau demilitarized zone, area khusus untuk server publik seperti web server yang dipisahkan dari zona private dan publik untuk keamanan tambahan. Lalu desain ZPF. Langkah 1, tentukan zona. Bagilah jaringan menjadi zona-zona yang memiliki batas keamanan tertentu. 2. Langkah kedua, tentukan kebijakan antar zona. Langkah ketiga, rancang infrastruktur fisik. Rancang infrastruktur fisik dengan mempertimbangkan kebutuhan keamanan dan keandalan. Langkah keempat, identifikasi subset. Setiap perangkat firewall perlu mengidentifikasi subset zona yang terhubung ke antarmukanya. Lalu, tindakan ZPF, melakukan inspeksi paket stateful Cisco iOS, drop menolak lalu lintas dengan opsi untuk mencatat paket yang ditolak, pas, membolehkan lalu lintas melalui tanpa melacak status koneksi atau sesi. Lalu aturan untuk traffic transit ZPF akan dilanjutkan oleh Kang Rijal. Baik, selanjutnya untuk aturan untuk traffic transit ZPF. Aturan bergantung pada apakah antarmuka ingress dan egress adalah anggota zona yang sama atau tidak. Yang pertama, jika kedua antarmuka bukan anggota zona, maka tindakan yang dihasilkan adalah meneruskan lalu lintas. Yang kedua, jika kedua antarmuka adalah anggota dari zona yang sama, maka tindakan yang dihasilkan adalah meneruskan lalu lintas. Yang ketiga, jika satu antarmuka adalah anggota zona, tetapi yang lainnya tidak, maka tindakan yang dihasilkan adalah memblokir lalu lintas, terlepas dari apakah pasangan zona ada atau tidak. Yang keempat, jika kedua antarmuka termasuk dalam pasangan zona yang sama dan kebijakan ada, maka tindakan yang dihasilkan adalah inspeksi, izinkan, atau blokir seperti yang ditentukan oleh kebijakan. Untuk rangkuman terkait aturan-aturan tadi dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini. Selanjutnya, aturan untuk trafik ke zona self. Zona self atau zona diri adalah router itu sendiri, termasuk semua IP yang ditugaskan ke antarmuka router. Lalu lintas ini berasal dari atau ditujukan ke router, seperti manajemen perangkat, misalnya SSH atau kontrol lalu lintas protokol.
Semua lalu lintas ke atau dari router diizinkan, kecuali jika sumber dan tujuan adalah pasangan zona dengan kebijakan layanan tertentu. Dalam kasus tersebut, kebijakan tersebut akan diterapkan pada semua lalu lintas. Untuk ringkasan terkait aturan untuk trafik ke zona-zona self sendiri, bisa dilihat seperti yang ada pada tabel di bawah. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengonfigurasi ZPF. Yang pertama adalah membuat zona. Lalu langkah kedua adalah identifikasi lalu lintas dengan class map. Gunakan class map untuk mengidentifikasi jenis lalu lintas yang akan diterapkan kebijakan. Kemudian yang ketiga, tentukan tindakan dengan policy map. Gunakan policy map untuk mendefinisikan tindakan yang akan diambil terhadap lalu lintas yang menjadi anggota suatu kelas. Yang keempat, identifikasi pasangan zona, identifikasi zone pair, dan kaitkannya dengan policy map. Yang kelima, tetapkan zona ke antarmuka. Tetapkan zona ke antarmuka dengan perintah zone member security. Kemudian, untuk contoh langkah membuat zona. Langkah pertama adalah membuat zona. Dalam topologi contoh, ada dua antarmuka, dua zona, dan lalu lintas mengalir dalam satu arah. Lalu lintas yang bersumber dari zona publik tidak akan diizinkan. Anda dapat membuat zona privat dan publik untuk firewall dengan perintah berikut. Seperti yang ada pada gambar, untuk perintahnya adalah zone security, spasi zone name. Contohnya adalah zone security private dan publik. Kemudian langkah kedua, identifikasi lalu lintas dengan class map. Pada langkah ini, Anda menggunakan class map untuk mengidentifikasi jenis lalu lintas yang akan diterapkan kebijakan. Class map memungkinkan Anda untuk mendefinisikan kriteria pencocokan untuk paket berdasarkan isinya, seperti protokol, alamat IP, sumber atau tujuan, atau jenis trafik lainnya. Terdapat dua jenis pencocokan dalam class map, seperti yang ada pada gambar di bawah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Teddy. Terima kasih, Kang Rizal. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentukan tindakan. Di mana tentukan tindakan ini adalah langkah ketiga, yaitu menggunakan policy map untuk mendefinisikan tindakan yang akan diambil terhadap lalu lintas yang menjadi anggota suatu kelas. Tindakan adalah fungsi tertentu yang diterapkan pada lalu lintas berdasarkan kelas yang ditentukan. Misalnya tindakannya inspect, drop, dan pass. Berikut adalah contoh penggunaan dari policy map type, inspect, policy map name. Kemudian class type, inspect, class map name. Dan yang terakhir, inspect, drop, atau pass untuk pilihan tindakannya. Berikut adalah contoh konfigurasi policy map. Di bawah ini menghubungkan kelas HTTP traffic dengan policy map baru private to public policy. Perintah inspect mengkonfigurasi L1 untuk melacak status koneksi untuk lalu lintas dalam kelas HTTP traffic. Untuk penggunanya sendiri dapat terlihat pada gambar policy map type inspect private to public policy. Kemudian class type inspect HTTP traffic, dan yang terakhir adalah perintah inspect. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi zone pair dengan kebijakan. Ini adalah langkah keempat, di mana pada langkah ini mengidentifikasi zone pair dan mengaitkannya dengan policy map. Gunakan perintah zone pair security untuk membuat pasangan zona. Kemudian gunakan service policy type inspect untuk mengaitkan kebijakan dengan pasangan zona tersebut. Contoh penggunaannya adalah zone pair security, zone pair name source, kemudian destinasi, zone name, dan self. Di sini yang terakhir adalah service police type inspect police map name. Contoh penggunaannya pada gambar berikut menunjukkan konfigurasi zone pair pub adalah pasangan zona antara private sebagai zona sumber dan public sebagai zona tujuan. Kebijakan yang dibuat sebelumnya dihubungkan ke zone pair ini menggunakan perintah service police type inspect. Untuk contoh penggunaannya ada pada gambar zone pair security pub source private destination public, dan yang terakhir service police type inspect to pub police. Kemudian selanjutnya menetapkan zona ke antarmuka. Ini adalah langkah kelima, yaitu menetapkan zona ke antarmuka dengan perintah zone member security. Ini akan segera menerapkan kebijakan yang terkait dengan zona tersebut pada antarmuka.
Jika tidak ada kebijakan, lalu lintas akan diblokir. Untuk contoh penggunaannya, zone member security zone name. Berikut contoh penggunaan Gigabyte Ethernet 0/0 ditetapkan ke zona private dan serial 0/0/0 ditetapkan ke zona public. Untuk contoh penggunanya bisa terlihat pada gambar di bawah. Selanjutnya adalah verifikasi konfigurasi ZPF. Verifikasi ZPF dengan melihat running configuration, perhatikan bahwa class map muncul pertama diikuti police map yang menggunakan class map. Class default akan menjatuhkan lalu lintas yang bukan bagian dari HTTP traffic class. Setelah konfigurasi police map, akan ada pengaturan zona, pasangan zona, dan penerapan service police pada pasangan zona. Terakhir, zona diterapkan pada antarmuka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, eh, penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan verifikasi setelah pengujian ZPF dengan host 192.168.1.3 di zona private, membuat sesi HTTPS dengan server di 10.1.1.2.4 paket cocok dengan kelas default setelah host melakukan ping ke server tersebut, menunjukkan bahwa paket yang tidak cocok dengan kelas lainnya akan diblokir. Untuk contoh penggunanya dapat terlihat pada gambar. Berikut adalah 4 perintah verifikasi ZPF lainnya yang memungkinkan Anda melihat bagian spesifik dari konfigurasi ZPF. Di sini dapat terlihat perintah apa saja yang untuk memverifikasi ZPF. Di sini ada 4. Yang pertama adalah private, public, kemudian show zone security, dan yang terakhir police map inspect. Di sini dapat terlihat semua perintah-perintah verifikasinya. Pertimbangan konfigurasi ZPF di sini ada 3. Untuk yang pertama, tidak ada filter. Tidak ada filter antara antarmuka di zona yang sama. Kemudian yang kedua adalah antarmuka hanya bisa ada di satu zona. Antarmuka pada ZPF hanya bisa ada di satu zona yang sama. Kemudian yang ketiga adalah ZPF dan Classic Firewall dapat berdampingan. ZPF dan Classic Firewall dapat berdampingan, tetapi tidak pada antarmuka yang sama. Mungkin langsung pada kesimpulan, ZPF menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien untuk mengelola keamanan jaringan dengan memahami konsep dasar ZPF dan langkah-langkah konfigurasinya, diharapkan dapat meningkatkan keamanan jaringan secara signifikan. Untuk selanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh Kang Rizal Munawar. Kepada Kang Rizal, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah untuk pembahasan kuis 16.2.4. Untuk kuis pertama adalah aturan untuk traffic transit. Seperti yang ada pada kolom. Untuk yang baris 1, apakah antarmuka sumber adalah anggota zona? Untuk yang baris 1 adalah tidak. Lalu, apakah antarmuka tujuan adalah anggota zona? Tidak. Lalu, apakah pasangan zona telah dikonfigurasi? Ya, untuk yang ini tidak ada. Untuk apakah ada kebijakan yang dikonfigurasi untuk pasangan zona? Tidak. Maka untuk hasilnya adalah pas. Lalu untuk yang baris kedua, apakah antarmuka sumber adalah anggota zona? Iya. Apakah antarmuka tujuan untuk adalah anggota zona? Tidak. Lalu apakah pasangan zona telah dikonfigurasi? Tidak. Lalu apakah ada kebijakan yang dikonfigurasi untuk pasangan zona? Maka hasilnya adalah drop. Dan untuk seterusnya.
Lalu untuk yang quiz kedua, yaitu aturan untuk self zone traffic. Untuk baris yang pertama, apakah antarmuka sumber adalah anggota zona? Iya, dalam kurung self zone. Lalu apakah antarmuka tujuan adalah anggota zona? Ya. Lalu apakah pasangan zona telah dikonfigurasi? Tidak. Lalu apakah ada kebijakan yang dikonfigurasi? Tidak ada. Maka resultnya adalah pas. Kemudian yang baris kedua, apakah antarmuka sumber adalah anggota zona? Ya. Lalu apakah antarmuka tujuan adalah anggota zona? Ya. Lalu apakah pasangan zona telah dikonfigurasi? Ya. Lalu apakah polisi aktisnya ada? Tidak. Maka resultnya adalah pas. Dan untuk seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah untuk pembahasan mengenai kuis akhir dari modul 16. Baik, berikut adalah kuis terakhir untuk modul 16. Untuk pertanyaan pertama, which statement describe a feature of zone-based policy firewall? Untuk jawabannya adalah yang C. It does not depend on ACL atau tidak tergantung terhadap ACL. Untuk pertanyaan kedua, which statement describe a zone when implementing ZPF on a Cisco router? Jawabannya yang a zone establish a security border of network. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, designing a ZPF require several steps. Which steps involves defining boundaries where traffic is subject to policy restriction as it crosses to another region of the network. Untuk jawabannya yang B, determine the zone. Untuk pertanyaan keempat, which statement describe one of the rules that govern interface behavior in the context of implementing a zone-based policy firewall configuration? Jawabannya yang an administrator can assign interfaces to zones regardless of whether the zone has been configured. Untuk pertanyaan kelima, which statement describe zone-based policy firewall rules that govern interface behavior and the traffic moving between the member interface? Untuk tiga statementnya yang pertama, yang pass, inspect, and drop option can only be applied between two zone. Kemudian statement ketiga, if traffic is to flow between all interface in a router, each interface must be a member of a zone. Lalu statement yang keempat, to permit traffic to and from a zone member interface, a policy allowing or inspecting traffic must be configured between that zone and any other zone. Kemudian untuk pertanyaan keenam, in ZPF design, what is described as the self zone? Jawabannya yang B. The router itself, including all interface with assigned IP addresses. Kemudian untuk pertanyaan ketujuh, how does ZPF handle traffic between an interface that is a zone member and another interface that does not belong to any zone? Jawabannya yang drop. Kemudian pertanyaan ke-8, which statement describe a factor to be considered when configuring a zone-based policy firewall? Jawabannya yang a zone must be configured with the zone security global command before it can be used in the zone member security command. Lalu pertanyaan 9, which statement accurately describes Cisco IOS zone-based policy firewall operation? Jawabannya yang the pass action works in only one direction. Kemudian untuk pertanyaan 10, when a Cisco IOS zone-based
policy firewall is being configured, which two action can be applied to a traffic class? Untuk dua aksinya adalah yang drop dan inspect. Lalu pertanyaan 11, in what step of zone-based policy firewall configuration is traffic identified for policy application? Jawabannya yang configuring class maps. Kemudian untuk pertanyaan 12, when configuring a class map for a zone-based policy firewall, how is the match criteria applied when using the match all parameter? Jawabannya yang C. Traffic must all match criteria specified in the statement. Dan skor yang didapat adalah 92%. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.